wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hino natanda halaman 70 bab fasal. Halaman 70 bab fasal. Faslun, ini suatu fasal dan jumlah pekerjaan ini bahwasanya apabila kamu tilik dengan akalmu maka engkau ketahui bahwasanya dunia ini tiada kekal baginya. Dan jumlah pekerjaan ini bahwasanya artinya kumpulan uraian daripada likud pekerjaan perkara, jumlah kumpulan daripada uraian ilikut yang kalau disampaikan ke gedanyo tentang cobaan godaan yang put macam nyahinan mentang pembahasan teh godaan put macam dunia, makhluk, syaitan, nafsu yang put macam godaan tersebut. Jadi kumpulan uraian penjelasan daripada perkara ilikut bahwasanya apabila kamu tilik dengan akalmu, apabila getanyo tim semiki dengan akai getanyo, maka engkau ketahui, maka akan getanyo tepu yang bahwa dunia ini rupanya tiada kekal baginya. Dunia hanya kekal, dunia itu bukan dibawa mati, tetapi apabila dunia itu dijadikan menjadi sarana untuk ibadah, nyan kajuk ke kebaikan selamanya. Tapi apabila dunia itu cuma hanya dinikmati saja selama tanya udip dalam dunia, nyan adalah cuma jadi bayang-bayang dunia mentang, hasil yang kita dapatkan di dunia sagai. Maka ji careng-carenglah getanyo tak jadikan dunia getanyonyo bujik ke sebab untuk mendapatkan pahala di akhirat, bujik ke kebaikan di akhirat, supaya dunia ini menjadi pahala yang berkekalan ke getanyo, pahala yang kekal ke getanyo. Menyuhana lagi nyan kake dunianya cuma bayang-bayang hana memfaedah tepupi. Menyertai hana tak pegat menjadi sebab untuk akhirat. Bahwasanya dunia ini tiada kekal baginya. Nyo kesimpulan wateta semiki. Dan manfaat tiada cukup dengan mudaratnya. Manfaat yang kita ambil daripada dunia itu nya hansip lebih ubud tabanding daripada mudarat. So raya manfaat bak dunia dengan mudarat lebih raya mudarat tabanding daripada manfaat. Hajino takalan apa urusan dunia, perkara dunia tak sesuatu yang hana faedah untuk akhirat kan dunia kan. Jadi putra yang jid dacok manfaat bak dunia nyan, hai cuma untuk nikmat lamu dunia laudip saja, untuk menyenangkan anak, menyenangkan isteri, menyenangkan diri getanyo, menyenangkan kawan-kawan getanyo, kan cuma enan. Mudarat ji apabila nyan jid kesebab tanyo melanggar perintah Allah, nyo mudarat kekal. Mudarat sampai-sampai yang nyo kenyo gui semikir bak urusan dunia. Kan hana tak nikmati dunia, kibah hana tak nikmati tanyo mantan tinggal dalam dunia. Tentu kita butuh dunia nyan karena tanyo manusia akan malaikat. Karena tanyo adalah punya nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu kawin, nafsunya, nafsu je. Tapi yang ke baik sampai ngan dunia nyan menyebabkan tanyo musapat dosa-dosa di akhirat. Maka gepegah giyu semike manfaat tiada cukup tak banding daripada mudaratnya. Artinya diktat manfaat. Manfaat tapi ubud apabila bukan dijadikan untuk bekal akhirat tapi menyodonya yang tak jadikan bekal akhirat, insya-Allah manfaat berjalan terus. Sabi-sabi berjalan aja. Hasil daripada yang tak usaha lagi tanyo. Hasil. Nyo contoh mesti contoh kecil. Nyan dunia. Untuk apabila cuma sekedar tak pakai untuk kehidupan tanyo dunia mentang. Kake dunia saja bayang-bayang dunia kabeh. Tak pakai untuk akhirat. Nyan kan mengalir pahala selamanya. Nyan ke bak cara ngetanyo saja. Kan berarti nyan bangka dunia harum ke. Nah agak pegah pi dunia harum mendum. Karena ada dunia yang halu ji. Lagi yang kata bu ilikut. Dan kepayahannya daripada pintu taubahnya. Dan kepayahannya daripada pintu taubahnya. Artinya susah perkara dunia itu, manfaat sedikit, mudarat raya, kesusahan berat daripada masuk dalam pintu taubat. Payah ubud
Artinya kesibukan dunianya han berdekatkan diri tanyo untuk masuk dalam taubat, payah, sukar dan bimbang hati di dalam dunia. Dan juga gedanya semikian bahwa dunianya menjadi bimbang. Makna bimbang sibuk. Kan ibu sibuk hati, ibu sibuk hati tentang tak semikian urusan dunia. Tanya orangnya malam kan kata semikian, sehingga pupu but yang payah long puput. Ya, ni kata semikian sehingga menyo tugas surungnya but bekerja bakgop kagak fikir sehingga nyonyo payah lo cok barang ide payah juk gede payah begini nya urusan dunia kan padahal kalau truk sehingga tayo kagak hei Allah Taala akhirat kadang-kadang laganya nya kan membuat bimbang hati kitanya di dalam dunia. Cuman apabila ngen sibuk tersebut getanya jauh daripada taat nya menjadi mudarat sehingga di akhirat dan lem siksa di akhirat akibat daripada urusan dunia yang dia kesibuk hati, sibuk tubuh dia katanya, nya mendapat siksaan di akhirat. Tentu saja siksaan di akhiratnya karena melanggar salah. Dan hisab yang panjang, begitu juga hisab. Karena tanya yang na sagai disibuki dengan urusan dunia saja, nyan kake trip temanyang sehingga hisabnya getanyang. Pakan sibuk pakan mede, payah pudakan hana lempang ke gedanya. Pakan hana lempang ke gedanya karena bukan perkara akhirat karena cuma sibuk buat urusan dunia. Menyemenan niscaya zahid engkau pada barang yang tiada halalnya, maka menyolaginya zahid. Mana zahid? Hanam kumat ati itu, bektat condong ati itu, bek tamak rakus ati itu pada barang daripada halalnya, kan daripada yang hana halal, daripada halal. Perkara dunia yang halu mentang gebegah giu zahid. Pula perkara dunia yang haram. Urusan dunia, harta dunia, perkara-perkara dunia yang halal nyo geyu zuhud katanya. Zuhudnya kan mesti membenci bet salah. Zuhudnya hanam kumat ati. Hanam kumat ati hana risawati. Menyo memang na tacok. Tajak, tapajuh, dan nikmati kahana akibaya mungkin. Nyan tanda urung hanam kumat ati laganya ji. Lagi tanya hanam kumat ati tat ke makanan salah satu hele. Puyang na uronyo yang kenyan tapajuh. Karena hana mesti bermangat sabi. Na mudah orangnya hana angkut lagi nanya baik sampai itanya mukumat ati kepada makanan sehingga nya si kauro ba urusan ke makanannya hana gelah hana bla pakan karena hana riza kepada sedikit makanan ya minta yang dia becut karena hana riza kepada makanan yang kurung pah ya minta bermangat lauk bunyo beje. Tapi kiban si iji geyu zahid kiban yang na kekelagainya juga paju wate mangat tapaju wate kurung bacut agak kebelakunyan nya keguyu zahid hana menjadi risawati kepada urusan dunia. Yang penting dah makan membacut kah bere nya lagi nya geyu zahid nyo menantit yang bakkan makannya nya mesti bak makan menantit perkara-perkara lain geyu zahid. Maka tiadalah kamu mengambil daripadanya melainkan barang yang tiada dapat iada bagimu daripadanya di dalam ibadah bagi Tuhanmu. Giyucok angkalamnya hino giyucok ukuran dunianya ukuran getanya lempang pada pupuk ibadah. Teman kan beuk datang munyo ukuran lempang pada pupuk ibadahnya beuk datang sagai. Ukuran bengehnya bek de pakaian uronyan beuna kena fakah kata diri tanya urang wajib tanggung nafkah kena fakah urang yang tertanggung yang pun beuna enan sagai. Dan engkau tinggalkan yakni engkau tegahkan daripada bersedap-sedap kan tujuan untuk menikmat-nikmat kan sekedarnya tapi tanya tujuan dia adalah untuk bekal akhirat yang kejarang-jarang tanya lah orangnya waktu nikmati dunia dengan nikmat tersebut menjadi sarana buat ibadah nanti kaget kapah ya tegahkan ribut padamu bersedap-sedap dan mengambil lezat itu yang kelezatan yang kita ambil lezat itulah kepada syurga negeri nikmat yang katanya melezat-lezat adalah kepada perkara syurga melezat-lezat bak ibadah. Jadi dunia itu cuma menjadi sebab sagai, menjadi tempat untuk getanya ambil manfaat akhirat sagai. Tablo pakaian untuk menutupi aurat, mangat pada pupuk ibadah. Tapegat tempat tinggal untuk mangat dapat pupuk ibadah. Dengan tempat tinggal tersebut, getanya na tempat berteduh, kerana ke rumah ke draw untuk tempat ibadat draw tu. Kan sekedar bersedap-sedap. Lagi ke buah helikop sang, alih kahluh hina oleh hana. Kena bak tercok urusan dunia kan lain macam je. Yang pertama ada kala untuk puturut hut mentang-mentang hana sapu-sapu pi nyan makruh hukum ji.
Yang kedua, apabila nyok-nyola je urusan dunia, pakaian, makanan, tempat tinggal, kenderaan, kan untuk perut hut, kan perut syahwat, kan perut hut, tapi hinan adalah supaya dengan dunia tersebut menjadi nikmat pada pupuk ibadah. Nyen ka sunat nyen kan kana faala. Nyen kagak anjurkan. Yang kedua, mengambil dunia itu untuk bermegah-megah. Menyogop didih tanya boleh lebih ni baknyan. Menyogop lagi je tanya boleh lebih lah. Nyen ka bermegah-megah nya bak tu. Menyoka bermegah-megah, nyoka haram. Lain macam sebab je hukum cok dunia nyan. Yang pertama makruh, yang kedua dipuji, yang ketiga haram. Menyetujuan bermegah-megah nyen kan mesti rumah raya-raya red kenderaan hana mesti red pakaian juga termasuk. Tujuan katanya berpakaiannya bermegah-megah bakngen tu budi hebatlah menyobajai ke saban lagi gop hanjit suli paken karena hana pah sang-sang saban lagi ji kebancara berhebat dari ji lah tanya. Sehingga menyo lagi nyan dalam fikiran katanya nyen kan bermegah-megah yang ji ke haram bak ambil dunia. Nyen apakah kenderaan, apakah pakaian, apakah makanan menanti tanya nyogok pajuh mudih tanya baik lagi nyan lah hana selevel hana pah lagi nyan tingkat rendah boleh beh laum nyen bak pajuh makanan kata kabur gekeun kabur megah-megah nyen kaharum nyan ya memang makanan halal. Yang kejut lain macam je ingat. Yang pertama, apabila tujuan tanya bermegah-megah, apakah pakaian, tempat tinggal, makanan, ini hukumnya haram total. Yang kedua, apabila tujuannya cuma puturut syahwat, puturut nafsu, sayang anak, sayang isteri, kan sebagai pangkai akhirat, nan tok-tok sagai. Hana lebih. Nyan adalah kaji kemukruh untuk. Tapi halal, tapi mukruh kurung get. Tapi yang ketiga itulah sebagai sarana untuk ibadah tanya. Walaupun untuk menyenangkan anak dan isteri kita, tetapi hinan tujuan kita adalah untuk tempat ibadah. Ulama gebugat tempat raya-raya, tempat kita membuat kau hinan. Tempat berbuat ibadah, tempat kepedang jamaah hinan, tempat gatlah. Tempat urung-urung yang teruk kenan untuk talaah hukum, tanya hukum, konsultasi bagian agama. Jadi inilah tempat yang nyaman hidup urung. Niat adalah salah satu daripada niat yang baik, saran ibadah aputakeun dunia itu menjadi sebab untuk mendapatkan pahala akhirat. Ya, kak. Jadi menyahino kan gedek pegat kan urusan dunianya ataupun giu tinggalkan yakni engkau tegahkan bersedap-sedap cuma sekedar bersenang-senang ke dunia baik menang tapi kebansit dan mengambil lezat itu kepada surga negeri akhirat dan yang kekal di dalamnya berjiran Tuhan sekalian alam. Yang ketujuannya adalah untuk mangat pada pokok ibadat yang je tablo pakaian yang mangat lah tak pakai tujuannya enggak nyaman pada pokok ibadatnya tergayu tablo kenderaan yang bak mangat pada pokok ibadatnya je dan yang ke untuk mendapatkan surga yang mana dalam surga itu kita akan berjiran dengan Tuhan artinya dekat dengan Allah dan engkau ketahui bahwasanya segala makhluk tiada menyempurna janjinya bagi maka mereka itu dan engkau ketahui bahwasanya segala makhluk tiada menyempurna janjinya nyo kabeh tentang dunia cuma tentang makhluk yang kena ujuk dan dari engkau ketahui menyobuno ada godaan kan put yang pertama dunia yang kedua makhluk yang kedua syaitan yang keempat nafsu jadi kita ingat rupanya dunianya raya mudarat manfaat manfaat bio mudarat lempah raya cukup memasalah dengan urusan dunia memang je ke pahala akhirat kadang-kadang memang je ke dosa kasabo. Cuman tentang makhluk bagaimana? Karena makhluk itu juga rintangan. Anak, isteri itu makhluk. Sahabat-sahabat gedanya itu makhluk. Sebab kadang-kadang mereka bukan mengajak untuk kebaikan, tetapi mereka itulah yang menjadi penghalang daripada kebaikan, pendorong untuk kejahatan. Kan le orangnya rela hurungan ni, rela hurungan nak promo, rela hurungan ngen ke, bak betrut ngen, bek hana mangat hai. Hilang dosa datem dan engkau ketahui nyau ke bahwasanya segala makhluk tiada menyempurna janjinya. Ya, makhluk tidak tepat janjinya, tidak menepati janji Allah, gedepati janji. Nyo makhluk hana. Makhluk itu tidak menepati janji. Nyo kan kebanyakan, kebiasaan, kejahatan di kenarat tanya waspada. Teman dum makhluk yang menepati janji dia hana perlu kita waspada. Nyo kan yang diceritakan nyo kan ada yang keburukan-keburukan daripada makhluk supaya ngenyan katanya baik terpengaruh. Tidak menepati janji mereka. Orangnya je menjanji untuk membawa katanya kepada kebaikan. Ujung-ujung kan membawa kebaikan kepada kecelakaan. Orangnya jid dijanjikan katanya muno mudih sehingga hujung-hujung ji kalau dentai itulah makhluk. Walaupun memang lama teji hana rencana ya khianat ke katanya tapi hujung-hujung kadang-kadang dia mau khianat. Ini adalah karakter makhluk memang laginya. Ya, yang kebanyakan yang menjadi rintangan tapi hana si makhluk yang membawa kepada taat di cita lain.
Iaitu tiada menyempurna janjinya, maka mereka itu bagi mereka itu, dan menyusahkan mereka itu terlebih banyak daripada menolong, artinya menolong mereka itu. Jadi makhluk itu pun harus kita ketahui yang bahawa ipu susah gedanya lebih hela tak banding daripada dibantu. Artinya ipu mudarat juga lebih raya tak banding daripada dibantu tu. Dibantu nasib nyo gekalan segi-segi kekurangannya, iaitu makhluk itu pula adalah banyak menyusahkan gedanya tak banding daripada banyak memberi pertolongan kepada gedanya. Itu makhluk. Termasuk makhluk juga harta kan termasuk makhluk. Kadang-kadang tengok gara-gara harta tinggal sembahyang gara-gara harta. Hana moho ijak lemo sabo. Nyen tinggal maghrib sampai maghrib sitak-sitak lemo yang menyuruh jamun tinggal sitak lemo, murau-urau membulun-bulun, meminggu membulun-bulun kadang-kadang kat sitak. Hai dengar ada cerita-cerita hana wawa lemo kasih minggu kagak sitak katnya. Nya hana wawa kat yang sit. Kat sitak lemo hana wawa kak urung hana wawa. Nam padik-padik urau ke hana wawa. Nyen ditnan katanya diperbudak oleh harta. Maka hendaklah engkau tinggalkan mereka itu. Sebab katanya kita tinggalkan mereka. Mereka siapa? Mereka itu makhluk. Kita tinggalkan ini bukan membenci, kita tinggalkan caranya, gayanya, hidupnya, kita tinggalkan cara-caranya yang keliru. Kita tinggalkan. Habaq jika engkau membenci, hana tatim ikuti saja cara-caranya yang keliru, cara-caranya yang salah. Dan bercampur-campur dengan mereka itu pada barang yang tiada memberi faedah akan dikau. Jadi kita tinggalkan pula, bunuh kita tinggalkan mereka itu karena awaknya lebih raya mudarat dibanding manfaat, lebih raya hana pertolongan, menyusahkan daripada pertolongan. Dan kita tinggalkan bercampur-campur dengan mereka itu pada barang yang tiada memberi faedah akan dikau. Yang kecil di saat manusia sibuk, tanya baik sibuk detan, baik dah perut kesibukan kau, igap sibuk, itanya yang hana sibuk, pi baik nampu sibuk, tugas roh mumpu supaya tanya lurus kehidupan tanya. Ke masalah gop bermasalah, ke masalah gop dengan sibuk. Tapi pikiran, pandangan, solusi berikanlah. Apabila tanya hana mampu, kakak jak bak tugas roh. Enan sakai ji. Baik getanya bercampur baur dengan manusia yang sibuk sehingga getanya sibuk. Tugas pokok roh kat tertinggal. Melainkan yan baru geyu bercampur dengan mereka itu pada pekerjaan yang tak dapat iada daripadanya yang memberi manfaat dengan kebaikan mereka itu, kecuali geyu bercampur, berbaur, bergaul dengan manusia pada perkara-perkara mana pekerjaan, perkara-perkara yang hanjithan supaya hasil manfaat. Hai manfaat dunia, manfaat akhirat. Kanyan kegenaran dengan membaikkan dengan kebaikan mereka itu. Artinya kan nasi untuk manfaat di dunia, kan nasi untuk manfaat akhirat. Baik urungnya pih baik tak benci. Kan geyu benci urung. Gue benci sikap-sikapnya sehingga jaga menteng etnan hubungan yang kana kakek enan menteng yang bah. Jadi sebab manusianya nasi tacuk manfaat itanya. Hai tacuk manfaat, tacuk jasa haji lagi tengok sebagai pembeli. Perleh tak mau belau katnya, ada perleh belau. Baik tak benci. Tatakaleng kejahatan ji mudah benci dia tanya urusan ji. Pamaji tanya perleh engkut. Ada tekalan urungnya hana gu semayang pihai tak belum angkut bak urang dah semayang kakak kelebuk hana baju angkut tanya tak urung mukat gulai di urung mukat gulainya pitang semayang tak ya buat hana baju gulai tanya hana mana ji nya berarti getanya butuhkan dia seukuran etna yang hajat getanya memberi manfaat dengan kebaikan mereka itu dan engkau jauhkan kejahatan mereka itu sedangkan kejahatannya kita jauhkan kita tinggalkan tapi hidup perbaiki hati jangan seuzan juga. Baik dia terpandang urang jahat, jahat aja sebab Allah jika balik tengoknya. Orangnya mereka itu sedang jahat-jahatnya, tapi suatu saat nantinya kadang dia yang menjadi penolong katanya. Kadang dia itu yang menjadi orang yang baik ditukar oleh Allah. Ini cara supaya enggak tawadhu, enggak rendah. Baik tanya, takabur tu. Dan engkau jadikan sahabatmu itu bagi mereka yang tiada merugikan bersahabatmu. Jadi urung-urung yang kerugo tentang sahabat yang gebim sahabat cuma enan mentang sekedar manusia tagai jih lagi manusia pada umumnya bukan diajak sebagai teman dekat hana itu jadikanlah engkau jadikan sahabatmu itu bagi mereka yang tiada merugikan bersahabatmu akan dia. Jadi urung-urung yang jahanjit kerugo watanya berteman dengannya maka jadikanlah dia itu sebagai teman, tapi punya urung-urung jik kerugo jangan kamu jadikan sebagai teman, jaga jarak mentang. Sebab orangnya tetap mengen dengan urung-urung kadang-kadang kanggat tu makin relah tu ataupun
Di saat gop tidak puas dengan persahabatan kedanyo, itim tempuh berbagai macam cara demi untuk merusakkan persahabatan kedanyo, untuk puturut henti, untuk puturut nafsu ji, macam cara oleh manusia itim lakukan. Nyo sahabat-sahabat yang demikian itu maka tinggalkan, karena salah satu daripada karakter kedanyo sebagai sahabat, awat kita berteman menyohan puas hati itu, hantro hati itu, tapi menjatuhkan mereka. Hanya adalah cara-cara ataupun model sifat-sifat sahabat yang ditinggalkan. Dan tiada menyesal atasmu duduk berkhidmah akan dia. Guyu mengen ngurung apabila tanya tanya khadam ji, tanya hantelah ada yang menyesal tu. Hal kita khadam guru, tak khadam ulama, pada menyesal sebagai ibadah tu. Nyo tak talit urungan, tak peserta urungan, tak pengen urungan, tapi agama rela haju-haju. Nyen jangan kita khadam mereka itu. Jadi kita khadam mereka itu adalah mereka yang sekira tak khadam, dekat tanya dengan mereka, menyesal dan berjinak-jinak engkau dengan kitabnya kalau ilmu teman, kitabnya nyo Al-Quran maksudnya. Sehingga katanya lebih taat kepada Allah Ta'ala dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, hanjik ke putakan kerela hubungan dengan Allah dengan sebab tamungan dengan manusia. Jadi ingat aju menyongen tamungan dengan manusianya sekurung-kurung ji kahana ibi manfaat hana mudarat nan saganya ji mengen ni sekurung-kurung pulam yang memang memberi manfaat kan untuk akhirat, sangat membantu tanya manfaat, sangat membantu akhirat tanya tamungan ngegoknya, banyak pikiran-pikiran solusi-solusi yang baik. Lebih agak berteman, asyik memang you berteman dan melazimkan engkau akan dia. Melazimkan berarti mana yang berkhidmah akan dia, tiada menyesal atasmu duduk berkhidmah akan dia. Oh dia sahabat, dan berjinak-jinak engkau dengan kitabnya ke Al-Quran ini maksud kitab ini, dan melazimkan engkau akan dia. Melazimkan dapat mulazamah dengan baca Quran salah satunya karena salah satu amalan yang utama kan membaca Al-Quran. Tetap mengengoknya, itanya tetap rutin dapat jaga ibadah kepada Allah. Maka adalah engkau itu dalam tiap-tiap kelakuan melihat daripadanya tiap-tiap keelokan dan kebaikan. Apabila kita yang mengengurungnya dalam setiap kelakuan keadaan tanya membawa kelebihan, keelokan, kebaikan, yang bertemanlah dengan dia. Lagi tengok khadam ulama kebal. Tanya dekat dengan orang alim. Dan dekat dengan orang alim, hanya tiap-tiap keadaan katanya setidak jihlah watena kekurangan na sound tegur le. Baik bengah watena urung tegur. Karena salah satu cara Allah Taala untuk pegat katanya, watena salah na urung petimang tu. Angka watena salah na urung betul. Watena singit na urung petimang, ternyata tanda Allah mentang sayang katanya guna betul itu. Tapi menyotanya ka watena salah karena so tegur-tegur le, yang kan untuk kena kena hana gatnya. Pula muranya urung hai dijit tegur katanya. Karena itu hendak petih kebenarannya makin parah dalam laju-lajuan. Karena hendak petih kebenaran. Yang kan gat lagi nyanan. Ada orangnya anak urung cik kebenaran kan? Urung cik hang gejit tegur le anaknya kan dalam gat yang dalam bahaya. Menyo urung cik hang gejit tegur le pakan kaya ke. Berarti akhlak ji kan gat. Sampai terancam urung cik gara-gara kelakuan anak. Nya kan gat le anaknya. Mana tik tanya ngangan tu. Menyongan ketanya mantai item tegur, tentu adab tegur juga dijaga. Baik itu tanya pih watai tegur gop dengan semena-mena, tidak mau memperhatikan di kemalai gopnya jika salah dalam. Walaupun kebaikan yang dapegahnya, apabila salah cara kan pudar nilai kebaikan. Kedua muronyo karena salah cara menyampaikan kebaikan hai terima oleh urang. Hanya menantit. Sama dengan yang tadi putra ngen ketanya yang dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tanya, jangan kita tinggalkan. Karena apa kan getanya punya kena gad kepada Allah Taala, gekire murung-urung dia mau menegur getanya pada salah. Dan tiap-tiap keelokan dan kelebihan daripada karunia Allah, dan engkau dapat akan dia pada tiap-tiap kedatangan kepayahan dalam dunia dan dalam akhirat. Engkau dapati akan dia pada tiap-tiap kedatangan kepayahan dalam baik dalam dunia ataupun dalam akhirat. Dengan Allah yang pertama, bersahabat dengan Allah lah, yang persahabatan hana putus kemenan menyang manusia bantu si dalam dunia untuk ipujroh di akhirat boleh jadi sehingga ibi syafaah atau antara satu dengan lain kan saling memberi syafaah setelah syafaah Nabi Muhammad kiban di keberhalalan kita lain tentang masalah bi syafaah pada hari kiamat yang bantu pun nilai bi syafaah Nabi Muhammad pun kepada seluruh para rasul kepada umat masing-masing oleh umatnya masing-masing alim ulama dapat memberi syafaat kepada orang lain, orang alim, seorang guru dapat membantu murid-muridnya, seorang sahabat dapat membantu sahabat-sahabatnya.
Berlaku ukuran dah tu lagi tanya dalam dunia orangnya. Wataya laki mutang bak tanya ratusan juta hai tabi pakan karena tanya dit belanja tu. Hai laki mutang sabah mau tabi sabab beri lah bawah mau tanya. Laki mutang sabah mau menan ke syafaat tengok di akhirat. Berlaku kadar dah tu menan tabi bantuan ke gop. Kadang ilake amal ke tanya ilake amal ilake bantuan bak tanya kadang 1% mana betul. Karena tanya oleh persen saja ante menan lah kira-kira. BO sagai sabah cumeh sagai. Karena le tanya saja ante. Berlakunya ni ji. Beda-beda. Lagi urang yang mutang orangnya. Yang mutang bak tanya berlakunya karena berlakunya belanja katanya. Seperti sabda Nabi SAW, lagi Nabi nan pegah dalam suatu hadis kibane kala Nabi, ihfazillaha tajidhu amamaka haitsu ittajahta. Ihfazillaha tajidhu amamaka haitsu ittajahta. Pelihara olehmu akan Allah, ihfaz, pelihara, jaga ligata akan Allah. Tak jaga Allah, tak jaga perintah Allah, menasik tak jauhi larangan-larangan Allah. Yang jaga olehmu akan Allah, niscaya engkau dapat akan dia di hadapanmu sekira-kira engkau berhadap. Jaga Allah, menyutanyo tatim jaga Allah Ta'ala, maka akan kita dapatkan Allah Ta'ala itu selalu di hadapan getanyo, berhadap ke getanyo. Yang kala nyen kiban nyen be hanjik mufhum lagi lah wata terjaga Allah nya Allah naik ke tabi sang kata rabi tanya lagi tarabi urang tarabi binatang sang menan kan mana makna hino jaga perintah-perintah Allah sehingga pertolongan Allah selalu datang dalam setiap segi, dalam setiap keadaan dan di seluruh penjuru katanya. Yang datang pertolongan Allah mudah. Terjaga perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, nya makna jaga Allah, pelihara. Kiban amanah Allah, kiban perintah Allah. Yang kerja itanya sebenarnya apabila orangnya kamu masalah dalam hidup, coba kita dekat diri dulu kepada Allah. Gedai perhatikan apa yang salah selama ini. Kadang kiban hubungan lu dengan Allah. Nagat hubungan lu dengan Allah lainnya ada puhana. Kadang lu kata terlalu jauh, kadang lu kata ledor, kadang lu kah napah lu le, kadang ngenembung lu kah releh lu. Kadang ngedekabu katanya kai perleh katanya. Kadang ngen maksud katanya juga yang cukup masalahnya. Makanya jangan dulu menyalahkan orang lain. Apabila timbul persoalan dalam kehidupan, coba koreksi diri sendiri. Apa kesalahan selamanya? Karena tentu saja ada kesalahan, ada yang tidak tepat. Nah, yang salah dalam hidup budaya sehingga bukan masalah oleh Allah. Ya, kemana ini? Cuma nasi kadang hana masalah sapu. Nyo be tanya ukuran je hana masalah sapu. Lagi para nabi ke bukan masalah oleh Allah Taala kadang-kadang. Para rasul urung saleh je sebagai cobaan di kabeh dalam. Sebab gejuklah Allah Taala masalah, ada kala teguran, ada kala cobaan. Itanya sebagai orang awam han dapat bedakan masalah yang gejuk oleh Allah sebagai teguran dan masalah yang gejuk oleh Allah sebagai cobaan. Dan yang dicoba kena peraih pahala. Dicoba aja juga gebi sakit, gebinya gebi je kena peraih pahala. Dan yang laginya ya, apabila kita jaga Allah ini kena pegah, maka Allah Taala pun arti jaga Allah, yang pelihara perintah-perintahnya, yang jaga larangannya, maka Allah Taala pun akan mudah untuk memberi, akan Allah Taala buka pertolongannya kepada kitanya. Kanyo adalah kitanya renungkan tentang makhluk. Nyo padik-padik bawa poin tentang makhluk. Bukan tentang dunia, nyo tentang makhluk. Makhluknya banyak yang khianat, makhluknya menyuhana perut lagi jibu ngeh ke kitanya. Yang mana-mana lah yang gue ingat. Olehnya yang selanjutnya dan engkau ketahui bahwasanya syaitan teman. Ya, menyebutnya pun dunia pakai bantah semikir tentang dunia. Olehnya makhluk pakai bantah semikir tentang makhluk. Olehnya tentang syaitan. Ketahui engkau ketahui bahwasanya syaitan itu tiada lupa akan dikau. Adalah ia amat jahat. Sanya telah tersembunyi dirinya bagi berseteru akan dikau. Ya, jadi kita ingat tentang syaitan teman. Syaitannya dia hana tua-tua ke kitanya. Jadi sabe setiap saat yang diincar, dikejar, ilum-lum yang ke katanya. Berulah, berparah katanya. Cukup khianat syaitannya. Yang kejut manusia apabila nasifat syaitaniyah kan, atau dalam jiwa katanya ada sifat bahimiyah, ada sifat sifat sabuiyah, ada sifat syaitaniyah. Menyiduk sifat syaitaniyah jadi pengkhianatnya. Jadi akan mencari titik kelemahan tanya, hinan ke dijatuhkan katanya. Dia akan merusak katanya serusak-rusaknya. Yang mana jiwitanya sifat syaitan yang nampak urangnya. Ya, jadi syaitan itu tiada lupa akan dikau. Hana tua je. Adalah ia amat jahat, dia cukup parah je. Kok bro je kan? Amat jahat, sangat jahat dia. Sanya telah tersembunyi dirinya. Jadi tetom.
Iji disomro je hai pedih roi. Apabila ji ingin melakukan kejahatan kedanyo musibah manusia, kena minal jinnati wan nas, jin ke manusia kena. Apa kejahatan tu baurang ada kala dari jin, ada kala daripada manusia. Manusia tu manusia yang kaberjin, minal jinnati wan nas. Maka nyan iji disembunyi dalam dirinya, diri manusia. Yang kerja ada perangai-perangai syaitan, iji bersembunyi sehingga lempar batu sembunyi tangan, kan ada istilahnya. Yaitu iji pada huruf lain, padahal kejahatan mandu-mandu bersumber dari ijinya. Nyan punya sifat syaitaniyah itu. Bagi berseteru akan dikau, dia bersembunyi tapi ji padahal ji ilmu musuh jaju ke katanya. Ji tapi somroi. Nyan adalah sifat syaitaniyah gitu. Taban tu na sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah sifat kebidatangan. Watai pajuh makanan, watai tidur, watai puturut nafsunya persih lagi binatang. Yang mana? Binatang lagi kambing, lagi lemau, lagi kebu, yang kemenan. Sehingga roh ikut lele urung kadang ke katanya lagi kebu. Bahkan karena ada sifat-sifat kebu tiga-tiga. Ada sifat-sifat lemau tiga-tiganya sifat bahimiyah yang tiga-tiga bab manusia itu sifat sabuiyah. Yang sifat babi, sifat anjing, sifat serigala, yang sifat geken sifat syaitaniyah. Apatahkan sifat sabuiyah. Yang sifat syaitan parahlam. Dan kiban tuman watai kamunan ya menyongen syaitan, minta berlindunglah engkau daripada dengan Tuhan engkau yang amat kuasa lagi amat gagah dan keras daripada anjing ini. Ya anjing juga ke menyohino. Ke syaitannya lagi anjing. Anjing ini yang kena laknat. Kita laki perlindungan ba Allah. Kiban cara laki perlindungan ba Allah daripada kejahatannya. Allah yang maha perkasa, maha gagah, maha kuat daripada anjing ini yang kena laknat, yaitu daripada syaitan bodoh. Kiban salah satunya tanya laki perlindungan, itulah lagi zikir yang kalau pernah likut. Karena zikir dia likut kan, yaitu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dua buah ayatnya. Ini ayat Quran. Hanya dibaca-baca. Hanya adalah zikir untuk perang syaitan yang gejuk oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad ya. Wa qur rabbi, katakan oleh Muhammad, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kalewat ipai halaman 65. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nyan zikirnya kita baca-baca. Beok sagai hana panjang. Tapi je baca-baca zikir. Nyan kepegah dapat terbentengi syaitan. Ataji tanya umat Islam penuh dengan doa-doa je. Sehingga geju doa pakan untuk terbentengi. Watai kat terbentengi je handih kalan tu. Terbentengi handih sehingga hana dapat digoda katanya. Makanya kena lagi tamang WC. Kenapa you berzikir? Supaya terbentengi. Walaupun secara pandangan mata menyegeri buka pintu oleh urung ke hikalan tanya dalam, tapi syaitan handih oleh tanya. Watai jima you baca doa supaya terbentengi. Eja handih ikalan manusia yang sedang melakukan jima. Watenya yaitu setelah solat lagi heno zikir, geyu berzikir, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi gilake perlindungan ba Allah daripada anjing ini yang kena laknat, dan jangan engkau lalai daripada tipu dayanya. Baik kena pengut tanya daripada tipu daya haji. Ji paling berbahaya haji, tipu daya haji. Iji mengebegai dengan tanya megat-megat, tapi ujung-ujung ji ini perlah katanya. Dan pungut pangkatkan pungutnya daripada tipu dayanya, daripada damdih pongahnya, karena kata-kata pungah ikut daripada kepongahannya, tipu dayanya, keburukannya, kejahatannya. Mana yang maksud? Artinya kesimpulannya baik sagai kita lengah daripada tipu dayanya, daripada putakan kejahatannya ya. Maka engkau tolakkan dia dengan zikrullah ta'ala. Tayo tolak dengan zikir ya, jangan syaitan. Punya nafsu kadang-kadang hasil zikir, hasil talawan yang kibantit dengan amalan-amalan yang berat. Lagi lemo kelut, lagi kebu kelut, kebu juah. Nyan puduk beban-beban yang berat atas ji. Nyan punya nafsu yang kiban beban yang berat. Nafsu katanya bergojolak tat. Nyan puasa, nyan beban berat. Nyan baik weh baca Quran. Baik weh bakdu untuk ibadah kepada Allah Taala, apakah solat sunat. Nyan tapi nyan iji lemah hai. Kenapa iji teman? Menyunyo dengan zikir kan? Dan jangan menyusahkan dengan demikian itu. Baik sampai iji dapat menyusahkan katanya, maka bahwasanya mudah apabila nyata daripadamu
itu bersungguh-sungguh. Mudahnya terjadi apabila jelas bagi tanya itu tipuan setan, hanya mudah bagi tanya untuk dia bersungguh-sungguh untuk getanya dapat terhindari bisikan-bisikan setan bunuh. Apabila nyata daripadamu itu bersungguh-sungguh lagi lembut harap akan pertolongan Allah, dia penuh harap untuk ini. Tapi selalu mengharap pertolongan Allah Ta'ala, sehingga kita lakukan perlindungan bagi Allah Ta'ala daripada bisikan-bisikan daripada syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Seperti firman Allah Ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu yang hanaya tetap sampai ke syaitan. Haba Allah kagum janji dalam Quran. Iji hana ibi mudarat ke katanya. Maka ji tanya lakukan perlindungan bagi Allah. Bahwasanya ia syaitan tiada baginya mengerasi atas mereka yang percaya, yakni akan Allah. Jadi syaitannya haik iputalu sik tanya, haik di perulah tanya yang beriman, tapi yang betul-betul beriman dan menjaga. Selalu membentengi diri kita jangan zikir, tapi Allah pak dalam Quran bahwasanya ia syaitan tiada baginya mengerasi atas mereka itu. Makna mengerasi haik iputalu tanya tu yang percaya, yakni akan Allah, alladzina amanu, yang beriman, dan atas Tuhan mereka itu berserah diri, mereka itu berserah diri kepada Allah Ta'ala. Syaitan nyan haik di katanya uji haik di petalu katanya. Dan sanya telah benar Abu Hazim rahimahullah Ta'ala pada barang yang dikatanya. Nah ditanya Abu Hazim putra ditanya apa dunia dan apa iblis. Kibat dunia kibat iblis, tah dunia tah iblis. Adapun dunia maka barang yang telah lalu daripadanya. Maka mimpi, yakni seperti umpama yang engkau dapat di dalam mimpi. Dunia nyanta, dunia perkara-perkara yang kelewat dunia kenyan dunia. Lagi lumpo je dunianya tak habis dengan kenangan-kenangan, hayalan-hayalan masa lalu katanya, kenangan-kenangan masa lalu itu dunia mandum kan. Yang bekam bagaikan mimpi hana kekal je. Dunia akhirat kekal je. Yang kino tak bedakan dunia dengan akhirat. Perkara yang menjadi kebaikan kekal lagi ilmu itu kekal sehingga mati dan sehingga dipulangkan kembali oleh Allah Ta'ala ilmu. Dan barang yang lagi akan datang ada yang kelewat, ada yang akan datang, maka iaitu cita-cita geken yang kelewat geken mimpi bayang-bayang yang akan datang geken cita-cita. Nyambat ka. Dan adapun syaitan maka demi Allah sanya jika aku ikut maka tiada manfaat. Nyambak geken di Abu Hazim, syaitannya ni demi Allah singkira jita ikut hana manfaat, dan sanya jika aku menyalahi tiada memberi mudarat. Menyo tak ikut hana manfaat, menyo tak salahi artinya getanyo hana tak ikut nyan hana je kemudarat pi. Han bahaya tu hati hana tak ikut ji, hana ya poh getanyo oleh syaitannya. Cuma ji digoda sagai. Maka ji getanyo gilawan ji. Hana memberi mudarat. Sanya dikata pada makna ini nyan. Nak urung ucapkan pada makna ini teh ini tentang syaitan dan dunia bunuh. Apa Adam di dalam kun dan apa iblis. Apa Adam di dalam kun dalam alam kan, bagaimana kelakuan Adam, artinya bani Adam di dalam kelakuan ini, dan kiban iblis antara gedanyo bani Adam dengan iblis dalam kehidupannya itu bagaimana apa Adam di dalam kun dan apa iblis. Tiada kerjaan bagi Sulaiman, tiada Bilqis Ratu Balqis, sekaliannya itu isyarah jua. Kenapa mana lagi perkara terjadi ba Adam, perkara terjadi ba iblis, perkara terjadi antara Nabi Sulaiman dengan Balqis. Yang menyuyang urusan dunia kan cuma jadi bayang-bayang dunia. Ditna hebat, ditna harta Nabi Sulaiman, ditna hebat megahnya Ratu Balqis, kiban keadaan Nabi Adam dan kiban tipuan-tipuan iblis. Semuanya kadang-kadang kena pengut ngeyum dengan dunia, ngeyum bikena dengan urusan dunia. Ini semuanya kan tinggal kenangan, tinggal cuma sesuatu bayang-bayang saja. Ini isyarah jua, ini kena buka isyarah menteng. Kan semuanya jadi kenangannya, semuanya tertinggal mendum. Dan engkau yang dikehendakinya hai murid, yaitu dan yang yaitu bagi segala hati, mughnatis, yakni kiban hati yang mughnan kaya. Tis mughnatis thang kalau lagi kan
magnetis magnet kan magnet hai makna ji pun makna ini yakni seperti batunya ke makna magnetis dan ke seperti batu artinya mana kena pegang ambil itibar daripada kejadian-kejadian zaman kiban keadaan Adam dengan iblis kiban keadaan Sulaiman dengan Balqis kiban perkara urusan dunia mereka urusan akhirat mereka kan bak puturut Nabi Adam tergelincir yang kata boleh kiban Bilqisnya bak goknyan galak getat ke Nabi Sulaiman sehingga takluk oleh Nabi Sulaiman kiban kerajaan Bilqis kiban yang pengut lebih telepon sehingga ijih temah mata urang yang kena bukan putranya nyan mandum-mandum adalah menjadi iktibar ke tanya tuman tanyo manteng yang hati kita seperti batunya yang kena pegang hati kita sebagai yang lagi bate yang hana dapat kita ambil putakan yang hana dapat kita ambil pelajaran daripada kisah-kisah masa lalu urung awai itu makanya cok ambil pelajaran kok le kan urung awai itu yang tertipu oleh setan oleh iblis Fir'aun kiban tertipu ji dengan urusan dunianya dengan iblis sehingga ji mengaku dia sebagai Tuhan ya nyo kemudian gue ambil pelajaran ke kita nyo leh macam karena yang pertama tentang dunia bagaimana tersemikir supaya terhindar yang kedua tentang makhluk yang ketiga tentang setan mungkin tu ke nyo kadang tentang nafsu macam tu yang golong hanya tapi nyo kaji etno menteng dan sanya telah engkau ketahui bola habis pembahasan ji akan tanya kan tua tuli tingkat tuli tua tuli tingkat tuli sik mana ji sebabnya perasaan-perasaan hidup bakti yo kalau dah pegah tentang masalah nafsu mana-mana sing tua tuli kalau dah pegah tentang makhluk-makhluk yang membawa manfaat yang memberi mudarat tentang syaitan kedai sekalipun tua tuli tingkat tuli yang kerja guyu minta ilmu sampai tahu Allah yang kenyo sing kira tanya pupu yang tak pelajari mandum kumat kok berat kamalem tu ubina kita yang tabuk mandum kana la mati dalam kumat ilmu yang kini tanda sangat suci ilmu Allah Taala han mudah dah dapatkan dua dili ya nyamban kah gimana pertanyaan ada pertanyaan Yohana berarti kajian menteng wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu